Selamat pagi semua. Sehat? Puji Tuhan. Semua masuk. Kecuali Matthew ya, Matthew belum masuk. Ada hal yang kita mau Bu Rina sampaikan. Demikian bunyinya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, Mem harapkan kalian di kesempatan kali ini tetap memiliki hati yang gembira, walaupun mengikuti pembelajaran secara online. Ya, kita akan mulai belajar, tapi perhatikan video berikut ini. Sebentar ya. Halo, salam literasi buat kita semua. Kenalin, aku Marisa Oktari dan teman-teman bisa memanggil dengan nama penaku yaitu Ica MFF ke membocorkan tips-tips ampuh untuk menulis karya fiksi. Tips pertama, banyak melahap buku bacaan. A good writer is a good reader. Ya, perhatikan tips-tipsnya ya. Itu yang barusan video yang kalian lihat. Menulis itu sebetulnya nggak sulit ya. Siapa yang di antara kalian yang suka hobi menulis? Saya, Mem. Nila. Di mana Nila biasa? Biasanya sih di media online gitu, kayak Wattpad. Wattpad. Kalau yang apa tadi, Noveltoon, pernah coba? Pernah. Webtoon Pernah. juga. Oh, gitu ya. Yang lain punya pengalaman? Belum ya? Ya, hari ini kita akan belajar. Tujuan kita belajar itu seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Ini tujuan belajar kita. Tujuan kita adalah menjelaskan tahapan sebelum menyusun cerita imajinasi. Menjelaskan cara mengembangkan cerita imajinasi, merencanakan pengembangan cerita imajinasi. Menulis cerita imajinasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur. Jadi selama ini pemateri kita tujuannya adalah 4 poin ini. Ya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan tayangan video. Menurut kalian, tips apa supaya bisa menjadi penulis teks imajinasi? Ada yang tahu? Fani mungkin barangkali? Kayak harus banyak membaca dan harus membiasakan diri untuk menulis, Mem. Iya, benar. Kita harus banyak membaca dan membiasakan diri untuk menulis. Apalagi yang dapat dipahami dari teks dari video tadi? Mungkin Marta? Tips apa yang bisa ditemukan? Cara menemukan ide tulisan, Mem. Oke, cara menemukan ide tulisan. Bagaimana caranya? Cara menemukan ide tulisan. Ya, kita harus peka terhadap sekeliling kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya, jadi ide cerita itu nggak jauh-jauh ya. Ide cerita itu hanya di sekitar kita. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini ada anak memancing, ikannya besar. Kira-kira ide apa yang dapat kalian kembangkan menjadi sebuah cerita imajinasi? Bagaimana dengan Jason? Punya ide apa dari gambar ini? Ikan ajaib, Mem. Ikan ajaib bagaimana? Kenapa kok bisa ikan ajaib? Apa yang dimaksud dengan ikan ajaib? Ikannya dapat berbicara dan memberikan banyak keuntungan bagi yang memeliharanya. Ya, bagus. Ini artinya kalian bisa
menemukan ide cerita dari gambar. Dari gambar ini banyak ya, bisa kolamnya, bisa pancingnya, mungkin bisa batunya, mungkin bisa daerah sekitarnya gitu ya. Jadi ide cerita itu tidak jauh-jauh, ada di sekitar kita. Nah, sekarang perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini. Nah, menulis itu asik. Hal yang patut kita pikirkan, langkah-langkahnya adalah pertama merencanakan cerita, kemudian penggalian ide, kemudian perangkaian peristiwa, dan yang terakhir adalah mengembangkan cerita fantasi. Ini yang ada di dalam poin-poin menulis teks imajinasi. Ini ide cerita. Mungkin kalian akan membuat cerita futuristik, cerpen. Wah, di dalamnya ada keajaiban. Ingat, yang namanya teks imajinasi harus memiliki ciri-ciri imajinatif, yaitu salah satunya keunikan, keajaiban, keanehan. Nah, ada lompatan waktu. Tokohnya mungkin kalian pilih, oh ya tokohnya harus pintar, punya kekuatan, kreatif gitu ya. Kemudian judulnya harus menarik. Ini perencanaan cerita. Kemudian penggalian ide. Nah, ini mungkin seorang anak ini melihat jam dingdong ya. Kemudian seorang kakek yang memiliki jam dingdong. Dan kakek ini tinggal di sebuah desa. Dan ada seorang anak laki-laki yang tinggal bersama kakeknya. Kebetulan anak ini memiliki daya pikir yang cerdas dan semut. Ini adalah ide-ide yang dia dapatkan dan dia nanti akan gabungkan ke dalam sebuah cerita. Nah, ide-ide sudah didapat, akhirnya merangkai peristiwa, menyusun rangkaian peristiwa. Kemudian mengembangkan imajinasi, ini ya, ada keajaiban, lintas ruang waktu, keunikan, ini sudah kalian pahami waktu kita memahami ciri-ciri teks imajinasi. Nah, kemudian penggalian ide. Ini mulai dikembangkan. Dari gambar yang seperti ini akan dibentuk seperti ini. Nah, tolong dibaca yang keras, Fani. Dapat seperti ini dituangkan menjadi cerita imajinasi yang seperti ini. Ya, jadi hal yang menulis bukan hal yang sulit ya, tapi adalah hal yang mudah. Nah, ketika kalian menulis sebuah teks imajinasi, yang harus kalian perhatikan adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya adalah seperti ini. Harus menggunakan huruf besar. Nama orang seperti ini ya. Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan sebelum kita membuat tugas membuat teks imajinasi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Kalau gitu kita akan membuat teks imajinasi. Tugas sudah di-share di grup WA. Tolong nanti kalian cek di sana dan kalian bisa membuat teks imajinasi. Mem kasih waktu 20 menit untuk ada yang sudah siap? Saya, Mem. Oke, Jason, tolong dipresentasikan. Ajaib. Ketika pembelajaran online usai. Bisa ditampilkan di layar. Oh, ya, sebentar. Ya, biar temannya bisa baca ya. Ya. Jason. Boni dan ikan ajaib. Ketika pembelajaran online usai, Boni memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya dengan pergi memancing di danau kecil dekat rumahnya. Danau itu memiliki banyak ikan mas di sana.
Tidak ada yang tahu siapa yang menabur benih. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Jason. Ada yang bisa menanggapi? Dia ceritanya tentang apa? Itu ikan ajaib, Mem. Iya, ikan Ikan yang ajaib. ditangkap Boni bukan. Iya, ikan ya. Tadi, nah, sekarang termasuk cerita imajinasi atau tidak apa yang disampaikan Jason tadi? Iya, Mem. Kenapa? Karena tidak nyata ada keunikan dan keajaiban. Iya, tidak nyatanya di mana? Ikannya bisa ngomong ya. Ya, ada yang bisa bisa tambahkan lagi? Ya, Mem, saya ada yang mau tambahkan. Iya, apa? Nila. Kesaksian. Karena ikan itu dapat menyembuhkan luka Boni akibat tergores batu kali. Iya, benar. Ciri-ciri dari teks imajinasi itu ada unsur yang sesuatu yang unik. Sesuatu yang perhatikan unsur-unsur kebahasaannya, kaidah kebahasaannya. Ada kesalahan nggak yang ditulis dari cerita yang ditulis oleh Jason ini? Mungkin dari penggunaan tanda baca, penggunaan huruf besar, atau Kak Jason, ini sudah benar semua cara menulisnya? Ya, Apa ada yang salah? Ada yang salah, Jason? Nama orang ada yang tidak menggunakan huruf besar. Iya, ada yang nggak ditulis huruf besar ya Boninya. Ya, rupanya Jason kurang teliti. Ada lagi? Saya mau. Ya, apa Marta? Seharusnya menggunakan tanda petik untuk kalimat langsung. Iya, tadi ada kalimat yang tidak ada tanda petiknya ya. Ya, Nah, sekarang kalian perhatikan dalam konjungsi urutan waktu. Apa ada konjungsi urutan waktunya? Banyak menggunakan kata lalu. Seharusnya bisa menggunakan konjungsi yang bervariasi. Iya, tadi itu selalu lalu gitu. Materi kali ini sudah Brina sampaikan. Brina terima kasih. Kalian sudah membuat satu karya teks imajinasi. Mulai dari menemukan ide dari sekitar kita, kemudian melibatkan ciri-ciri teks imajinasi, sehingga dan tidak lupa menggunakan kaidah bahasa. Ya, karena waktu kita sudah terbatas, maka Mem rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini dan kita akan bertemu di materi berikutnya. Jangan lupa kalian siapkan untuk teks berikutnya. Teks berikutnya yang disiapkan adalah teks prosedur. Selamat siang, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Juga menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Mem, makasih.